Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan persepsi. Lalu, apa itu persepsi? Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Pendapat lain mengatakan arti persepsi adalah tindakan interpretasi yang dimulai melalui penginderaan yang kemudian diorganisir sehingga individu menyadari dan memahami tentang hal-hal tersebut. Ada dua hal penting yang terdapat dalam suatu persepsi, yaitu yang pertama, interpretasi. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu hal. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu suatu proses, tindakan, atau cara untuk mengatur sesuatu. Sebuah persepsi melibatkan sinyal dalam sebuah sistem syaraf pada manusia, misalnya seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari persepsi, di mana ada orang di sebelah kanan yang melihat bahwa itu ada 3 balok, sedangkan orang yang ada di sebelah kiri melihat bahwa itu ada 4 balok. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi atau pemikiran seseorang itu berbeda. Terjadinya persepsi karena adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus, seperti penglihatan, suara, bau, dan rasa. Lalu stimulus tersebut kemudian memicu reseptor atau alat indera manusia. Selanjutnya terjadilah proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh syaraf sensorik menuju otak. Di dalam otak terjadi proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu kemudian menyadarinya, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya. Setelah itu, individu menyadari dan memahami objek yang diterima reseptor. Selanjutnya, otak akan mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan sebuah persepsi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi persepsi manusia. Yang pertama, terdapat faktor internal. Faktor internal merupakan berbagai faktor dari dalam diri sendiri. Di antaranya terdapat fisiologis. Fisiologis adalah proses masuknya informasi melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek. Yang kedua ada minat. Minat bisa disebut dengan kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe tertentu dari suatu stimulus yang ada. Selanjutnya ada suasana hati, yaitu keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya. Sebagai contoh, ketika kita mencium bau melati, maka biasanya kita akan mempersepsikan itu sebagai suatu hal yang mistis. Dan yang terakhir, terdapat pengalaman dan ingatan. Pengalaman seseorang itu tergantung pada ingatannya terhadap berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalunya untuk mengetahui suatu rangsangannya secara luas. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan berbagai faktor dari luar diri seorang individu. Dalam faktor eksternal terdapat stimulus. Stimulus adalah objek atau keadaan yang diterima oleh alat indera seseorang dan dapat merangsang pikiran dan perasaannya.
Jadi untuk membentuk suatu persepsi itu maka stimulusnya harus cukup kuat. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi tersebut, terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda bukan manusia. Yang terakhir ada lingkungan atau situasi. Objek dan lingkungan yang melatar belakangi suatu individu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi lingkungan atau situasi yang melatar belakangi suatu objek akan mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama terdapat persepsi visual. Persepsi visual diperoleh dari indera penglihatannya. Dengan indera penglihatan, seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke mata dan kemudian menafsirkannya. Yang kedua ada persepsi auditori. Persepsi yang diperoleh dari indera pendengarannya. Dengan indera pendengaran tersebut, seseorang dapat mengenali suatu objek melalui suaranya. Yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi yang didapatkan melalui indera perabanya. Dalam hal ini, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan meraba atau menyentuhnya. Yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi yang diperoleh dari indera penciumannya. Dengan indera penciumannya, seseorang dapat mengenali suatu objek atau keadaan dengan merasakan bau. Dan yang terakhir ada persepsi pengecapan. Persepsi yang didapatkan dari indera pengecapannya. Seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakannya di lidah, misalnya ketika makan atau minum. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih.